Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep bingkisan bolu jadul tanpa bahan pengembang ya. Namanya bolu margarin. Cara bikin dan bahannya juga gampang. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku siapkan 2 butir putih telur ya. Ini akan aku mixer hingga mengembang. Dengan aku tambahkan cream of tartar. Buat kalian yang tidak ada, boleh diganti dengan 2 sendok makan air lemon untuk cream of tartarnya. Menggunakannya 1/4 sendok teh aja. Nah, ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir hingga menjadi putih kental dan berjejak. Untuk gula pasirnya sebanyak 100 gram. Untuk kecepatannya, aku menggunakan kecepatan maksimum. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian aku matikan lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan siapkan untuk 150 gram margarin, masukkan ke wadah yang lain ya. Lalu mixer. Di sini mixer margarin hingga menjadi berwarna pucat dan sedikit mengembang. Nah, seperti ini ya. Lalu aku tambahkan dengan 4 butir kuning telur. Memasukkannya dengan bertahap ya. Untuk kecepatannya gunakan kecepatan yang maksimal. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian matikan mixer. Lalu aku masukkan dengan disaring ada 120 gram tepung terigu pro sedang. Tambahkan 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus ya. Ayak atau saring seperti ini. Setelah itu akan aku aduk menggunakan spatula aja ya, supaya tercampur rata tanpa menggunakan mixer. Nah, setelah tercampur rata, lalu aku akan campur antara adonan margarin dan juga adonan putih telur. Ini pertamanya aku akan bawa untuk adonan putih telur masuk ke dalam adonan margarin atau adonan kuning telur. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan semua ke dalam adonan putih telur seperti ini. Lalu aduk balik pelan-pelan untuk mengaduknya hingga tercampur rata menggunakan spatula aja. Oke, setelah tercampur rata, kemudian akan aku masukkan ke dalam loyang. Ini aku menggunakan loyang yang berdiameter 16 cm yang sudah aku berikan alas kertas panggang. Jika kalian tidak ada, boleh ya diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Masukkan, kemudian nanti hentak-hentakkan ya, atau ratakan di bagian permukaannya supaya nanti hasil daripada bolu jadul ini tidak ada yang bergelombang ataupun tidak rata bagian permukaannya. Oke, lalu akan aku oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Setelah matang, kemudian keluarkan dari oven. Seperti ini tampilannya, mengembang sempurna.
walaupun tanpa bahan pengembang ya. Oke, selanjutnya untuk menunggu dingin ini akan aku balik ya untuk loyangnya supaya nanti hasilnya itu tidak mengempis bolu yang kita bikin. Nah, ini akan aku biarkan dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Seperti ini tampilannya. Ini kalian bisa juga sebagai ide hantaran ya, jika ingin berkunjung ke saudara ataupun teman, atau bisa juga sebagai ide jualan hantaran. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya, mengembang sempurna walaupun tanpa bahan pengembang. Oke, ini aku biarkan hingga benar-benar dingin. Kalau sudah, nanti dikemas, dimasukkan ke dalam wadah yang cantik tentunya. Kalau sudah dingin, kemudian masukkan ke dalam wadah mika seperti ini ya. Lalu berikan tutupnya. Ini di suhu ruangan. Bolu jadul yang aku bikin ini bisa bertahan sampai 4 hari, tetap lembut dan tidak keras ya tentunya. Nah, masukkan ke dalam mika yang ada tutupnya seperti ini, tinggal diberikan tambahan stiker, sudah mewah sebagai ide hantaran atau ide jualan hantaran. Nah, bolu jadul ini juga bisa ya kalian jual dengan potongan. Ini akan aku berikan contoh, atau kalian bisa lihat tampilan di bagian tengahnya dengan aku potong. Jadi kalian juga bisa jual dengan potongan seperti ini. Untuk per potongnya kalian bisa jual kisaran di harga Rp3.000 ya. Ini rasanya enak, warnanya juga cantik karena aku menggunakan margarin, jadi identik warnanya itu agak kuning gitu ya. Kalian kalau menggunakan butter, kalau ingin warnanya kuning menarik seperti ini, bisa ditambahkan sedikit pewarna kuning. Tapi karena aku menggunakan margarin, jadi warnanya sudah pas ya, tanpa tambahan pewarna makanan atau pewarna kuning. Nah, ini untuk tampilan di bagian tengahnya, sangat lembut bolu ini. Kalian bisa lihat teksturnya. Bolu jadul ini walaupun dengan bahan yang sederhana dan juga simple, tapi bisa menghasilkan bolu yang istimewa ya untuk rasanya, dan juga dari segi tekstur tidak main-main, ini lembut banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, serat-serat yang ada di dalam bolu itu sangat cantik dan juga lembut. Rasanya pas, manisnya juga pas, aroma daripada margarinnya juga oke. Jadi ini pas buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan tentunya. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis ya. Dan juga perhatikan tips dari aku yang dari awal video tadi, supaya hasilnya bisa sama seperti yang aku bagikan. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, cara mengatasi resep yang gagal atau di luar ekspektasi kita menjadi hantaran yang menarik. Ini namanya hantaran roti bluter. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu ada 1 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruang. Nah, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan ragi roti sebanyak 1 sendok teh. Untuk mereknya Pipas aja. Nah, kemudian juga akan aku tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu di sini aku tambahkan juga dengan
susu cair sebanyak 300 ml. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin cair yang sudah suhu ruang. Lalu setelah itu diaduk kembali. Masukkan juga ada 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal. Oke, selanjutnya akan aku istirahatkan selama 40 menit dengan ditutup rapat. Setelah 40 menit, kemudian akan aku bagi ya untuk adonan ini menjadi 3 bagian yang sama berat. Terlebih dahulu ya diaduk supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya untuk yang dua ini akan aku berikan pewarna makanannya. Di sini aku menggunakan perisa red velvet dan juga perisa coklat. Nah, yang satunya akan aku biarkan berwarna ori. Lalu aku akan siapkan loyang yang berukuran 17 cm yang dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian tuang ya. Berada di pojok seperti ini. Pertama merah, putih, kemudian coklat. Nah, ini karena aku tuh inginnya warnanya nanti selang-seling ya, tapi setelah matang warnanya itu cenderung malah tercampur jadi satu. Jadi aku anggap ini merupakan resep yang gagal, walaupun hasil daripada roti yang kita bikin ini atau bluder yang kita bikin ini lembut dan juga enak, tapi karena motifnya tidak mau keluar, jadi aku anggap ini gagal ya. Jadi nanti seperti apa cara mengatasi roti yang gagal, nanti kalian bisa lihat video ini sampai selesai. Kadang kita saat membuat resep itu kan tidak selalu mulus ya. Jadi seperti yang apa kita inginkan, apa yang kita inginkan, kadangkala juga ada saatnya gagal. Nah, ini aku anggap gagal karena memang motifnya tidak keluar. Oke, selanjutnya akan aku kukus selama 20 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Ini karena aku salah ya dalam penggunaan apinya terlalu besar, jadi menjadi seperti ini hasilnya. Motifnya tidak keluar seperti yang aku inginkan, tapi it's okay. Tidak perlu khawatir. Setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang, baru setelah itu nanti akan aku bikin ya roti ini menjadi menarik dan juga cantik, sehingga orang yang kita kasih untuk hantaran juga akan tetap merasa bahwa kue ini bukanlah kue yang gagal. Nah, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Di sini aku siapkan ya untuk topping di bagian atasnya, yaitu menggunakan whipped cream. Jadi nanti untuk whipped creamnya silahkan aja sesuaikan dengan selera. Di sini kebetulan aku menggunakan whipped cream yang jadi. Lalu aku masukkan ke dalam plastik segitiga, semprotkan di bagian permukaan yang terlihat tampilannya menurut aku ini kurang menarik ya, karena warnanya menyatu seperti ini, jadi kurang bagus gitu menurut aku. Tapi kalau kalian sudah puas dengan hasilnya seperti ini juga tidak apa-apa ya. Ini aku anggap kurang cantik aja untuk hasilnya.
Nah, aku semprotkan untuk web cream ke permukaannya atau buttercream juga bisa ya, hingga merata nanti. Ini tadinya kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi saya gitu, tentunya tidak akan aku berikan hiasan web cream ya di bagian atasnya. Nah, kalau sudah merata seperti ini tinggal dirapikan aja menggunakan pisau di bagian atasnya supaya lebih rapi tentunya. Nah, buat bunda jika memang motif yang kita bikin saat bikin bolu atau cake itu kurang cantik, silahkan aja ditutup dengan web cream seperti ini. Nah oke, kemudian sederhana aja, di bagian atasnya aku taburi dengan menggunakan keju parut. Ini tadi kurang lebih aku menggunakan 30 gram ya. Lalu akan aku taburi juga dengan choco chip. Ini misalkan kalian suka keju parut ya, taburi aja semua permukaannya dengan keju parut atau choco chip, atau mungkin juga bisa meses ya. Nanti tentukan aja dengan selera kalian. Oke, jadi di sini aku bikin separuh rasa choco chip, yang separuhnya rasa keju. Oke, ini akan aku taburi dan juga nanti akan aku berikan supaya nggak pucat gitu ya. Ada sedikit warna merah seperti dasar rotinya ya. Aku akan berikan juga buah ceri. Nah, di sini aku menggunakan ceri yang kering. Tapi terlebih dahulu akan aku berikan whipped cream atau buttercream supaya nanti buah cerinya itu bisa nempel. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi untuk menutupi tadi kegagalan motif yang tidak keluar, maka kita berikan aja topping seperti ini, dan roti bluter kita menjadi menarik sehingga saat kita memberikan hantaran ke orang lain juga pede tentunya. Nah, kita berikan aja ke wadah cup mika seperti ini dengan tutupnya ya tentunya, lalu berikan stiker seperti ini. Nah, kelihatan mewah kan? Jadi yang tadinya di luar ekspektasi kita, hasilnya menjadi menarik, dan juga tentunya orang juga yang kita kasih akan melihatnya tidak berantakan. Ini untuk roti bluternya itu hasilnya lembut, tidak ada masalah ya untuk tekstur, tapi yaitu tadi motif di bagian atasnya itu tidak keluar sesuai dengan keinginan saya aja, karena memang kebesaran api ya tadi saat mengukus, jadi otomatis warna merah itu menjadi yang paling dominan di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Bolunya atau bluternya juga lembut, rasanya enak, harum daripada red velvetnya juga membuat aroma tersendiri. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 25 sampai 50 ribu rupiah dengan ukuran 17 cm, atau nanti tentukan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan untuk menghitung harga jualnya. Dan di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut. Cara bikinnya gampang, dari bahan yang sederhana. Ini biasanya aku buat saat akan ada acara yang mendadak gitu ya, jadi bikinnya tanpa di oven, tanpa dikukus juga. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai.
Oke, aku siapkan 1000 ml air atau 1 liter, tambahkan 130 gram gula pasir. Kemudian aku masukkan 400 gram tape singkong. Ini akan aku blender semuanya ya. Kalau kalian tidak ada blender boleh ya di dalam panci seperti ini, kemudian diaduk hingga tercampur rata sampai untuk tapenya itu tidak ada yang bergumpal atau tidak ada yang bergerindil. Nah, ini supaya lebih cepat aku blender aja supaya tapenya benar-benar lembut dan juga halus. Kalau sudah di blender, kemudian aku masukkan ke dalam panci kembali. Lalu akan aku tambahkan dengan bahan yang lain, jadi aku tambahkan 1 sendok makan maizena, kemudian tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli, lalu juga 1 bungkus bubuk agar-agar, semuanya pilih yang tanpa warna ya untuk jeli dan juga bubuk agar-agarnya. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada yang bergumpal. Lalu tambahkan di sini dengan 3 sendok makan susu SKM atau kental manis ya yang biasa disebut. Oke, setelah itu nanti diaduk hingga tercampur rata kembali. Setelah semuanya tercampur, kemudian di sini aku akan masak ya hingga mendidih menggunakan api yang sedang aja. Nah, kalau sudah hampir mendidih atau sudah panas, lalu aku akan masukkan 1 sendok makan margarin, lalu masak kembali hingga mendidih atau meletup-letup. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Lalu yang satu akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang ya yang berdiameter atau berukuran 16 cm yang sudah aku basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang. Nah, tuang kurang lebih 1-2 sendok makan adonan warna coklat dalam satu sisi ya, kemudian tuang kembali adonan yang putih. Jadi menuangnya hanya dari satu sisi aja secara bergantian seperti ini hingga penuh dan semuanya selesai. Ini aku bantu menggunakan kipas angin ya supaya lebih cepat mengerasnya. Nah, ini sudah adonan yang terakhir. Ini aku tuang secara bergantian hingga penuh seperti ini hingga timbul motif. Oke, selanjutnya kalau sudah semuanya selesai dituang, kemudian biarkan hingga dingin dan mengeras ya di suhu ruangan kurang lebih 1-2 jam atau bisa juga nanti disimpan di dalam kulkas. Jadi ini bisa juga sebagai ide jualan ya. Kalau ingin jadikan sebagai ide jualan juga bisa kalian jual secara utuh ataupun potongan. Nah, oke, ini akan aku biarkan hingga mengeras terlebih dahulu. Nah, setelah mengeras ini aku keluarkan dari loyang. Ini aku alasi menggunakan kertas gitu ya supaya nanti saat aku balik itu tidak nempel bagian permukaannya di piringnya. Untuk teksturnya sendiri ini itu lembut banget puding yang kita bikin. Jadi bukan yang keras gitu ya, tapi tidak berair. Nah, kenapa tidak berair? Kalian harus perhatikan tips dari aku. Itu aku berikan tambahan bubuk jeli, itu fungsinya untuk mengenyalkan dan membuat puding yang kita bikin itu tidak berair kalau sudah mengeras. Nah, kalian juga bisa kalau mau dijual utuh seperti ini tinggal dimasukkan ke dalam mika bulat yang ada tutupnya, itu akan lebih terlihat cantik dan juga premium tentunya. Nah, ditutup seperti ini. Untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 30-50 ribu rupiah. Itu untuk utuh ya. Kalau dipotong-potong nanti sesuaikan aja jika potongannya tipis ataupun besar.
Jadi juga di sini kalian harus sesuaikan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah ini pas banget ya jika kalian jadikan sebagai snack saat mungkin ada acara kumpul-kumpul keluarga yang mendadak, karena bikinnya gampang banget, tinggal dicampur-campur lalu dibiarkan dingin, jadi tidak perlu membutuhkan peralatan yang ribet gitu ya. Atau mungkin kalau kalian ingin dijadikan sebagai hantaran untuk berkunjung ke sanak saudara. Nah kalian bisa lihat ya dari teksturnya aja bergoyang-goyang lembut untuk puding yang aku bikin, dan kalian juga bisa lihat untuk bagian tengahnya motifnya juga lucu. Nah ini rasanya enak, lembut banget, dan pas ya dari perpaduan dari tape dan juga susu yang ada di bahan-bahannya tadi. Oke, ini bisa bertahan di suhu ruangan, itu hanya bisa bertahan 2 hari, tapi kalau kalian simpan di dalam kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu dengan syarat ditutup ya cara penyimpanannya supaya tidak berembun dan tidak berubah warna maupun rasa. Demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara bikin snack pencuci mulut saat ada acara keluarga mendadak. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.